Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kehidupan kita di pagi hari yang indah ini, mari kita sapa Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena kebaikan-Mu, karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Engkau sudah memberikan nafas kehidupan yang baru bagi kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami boleh ada pada pagi hari ini semua karena kebaikan-Mu, karena kasih karunia-Mu ya Allah. Pagi hari ini Tuhan, kami sebelum beraktivitas, kami mau menyapa Engkau Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, perlengkapilah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, mampukan hamba-Mu Tuhan Yesus, agar firman yang diberitakan boleh sampai kepada orang-orang yang membutuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, pagi hari ini Allah menyapa kita dengan firman-Nya yang tertulis di dalam Yesaya 31 ayat 6. Bertobatlah, hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam nats firman Tuhan hari ini, Allah mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan panggilan pertobatan pada bangsa Israel. Demikian juga saat ini saudaraku, Tuhan selalu mengingatkan dan menyerukan supaya seluruh umatnya untuk senantiasa hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Kita sama-sama tahu saudaraku, kalau akhir-akhir ini di dalam hidup kita, terlebih dalam masa pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, membuat tingkat kekhawatiran kita dan stres kita meningkat secara drastis. Di mana-mana perekonomian tidak stabil, harga-harga kebutuhan pokok melonjak naik, tingkat pengangguran meningkat dikarenakan terkena PHK. Ditambah lagi di negara kita ini yang tidak luput dari goncangan-goncangan alam. Seperti bencana alam yang terjadi di mana-mana. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan angin puting beliung yang terjadi di negara kita. Maupun di daerah-daerah mana, itu ada terjadi goncangan-goncangan alam dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti ini saudaraku, kita selalu menyalahkan Tuhan. Seolah-olah kita menyatakan bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita. Bahkan tidak peduli dalam keadaan kita. Sudah ada virus yang melanda negara ini. Ditambah lagi bencana-bencana alam yang terjadi. Sehingga kita selalu merasakan Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita. Sehingga dalam hal ini sering kita salah langkah saudaraku. Sehingga kita sering sekali mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan manusia serta kedagingan kita sendiri. Sementara uang, harta, pangkat, dan semua yang bersumber dari dunia ini tidak bisa kita andalkan dan tidak bisa kita jadikan tempat pengungsian yang aman bagi kehidupan kita. Saudaraku, selama hidup kita tidak bisa menghilangkan atau menghindari persoalan dalam hidup kita. Bahkan persoalan akan selalu datang silih berganti di sepanjang kehidupan kita. Di sepanjang nafas kehidupan kita masih ada di dalam kehidupan kedagingan kita.
Tanpa kita sadari saudaraku, Allah memang terkadang mengizinkan masalah datang menimpa dalam kehidupan kita. Dalam hal ini bukan berarti Allah akan berdiam diri dan menutup mata terhadap semua keluh kesah kita yang kita hadapi selama adanya persoalan di dalam kehidupan kita. Allah mengizinkan masalah itu datang menimpa kehidupan kita, umatnya, dengan maksud supaya kita makin berserah diri dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bayangkan apabila di dalam kehidupan kita tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada persoalan yang datang menimpa di dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin hidup kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang sombong dan angkuh di hadapan Tuhan. Karena kita tidak butuh lagi pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Apabila di dalam kehidupan kita tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada persoalan. Saudaraku yang terkasih, setiap orang, saya, Anda, dan kita semua membutuhkan pengharapan. Pengharapan yang dimaksud di sini adalah pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Karena di luar Dia, karena di luar Tuhan Yesus, seperti kekayaan, kepandaian, kekuatan diri sendiri, semuanya itu pada saatnya akan mengecewakan kita apabila kita hanya mengandalkan itu saja, dan sifatnya tidak akan kekal. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Apakah dalam kehidupan kita sudah mengandalkan Tuhan? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita tetap setia dan berlindung serta mengandalkan Tuhan Yesus saja dalam kehidupan kita sepenuhnya. Seperti tertulis di dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan saja. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami supaya kami tetap mengandalkan kehidupan kami dan berpengharapan hanya kepada Engkau ya Allah. Kami tahu Tuhan, Engkaulah satu-satunya Tuhan Yesus yang dapat menyempurnakan kehidupan kami, dan Engkau tidak pernah mengingat kesalahan kami. Dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau mengarahkan kami untuk kami boleh meninggalkan segala sesuatu perbuatan kami yang tidak layak, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga Engkau mengharapkan pertobatan yang luar biasa kepada kami umat-Mu. Mampukan kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing dan mengajari kami, serta menolong kami agar kami tetap menjadi anak-anak Allah dan kesukaan Allah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan pertolongan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.